Kita masuk ke soal nomor 39. Berikut adalah ciri-ciri dari indifference curve kecuali. Nah, berarti kita cari yang salah. Oke. Indifference curve itu atau kurva indifferent itu masuk ke dalam materi apa? Perilaku konsumen ya. Jadi kurva indifference itu pada dasarnya ingin melihat di dalam kurvanya itu misalnya kombinasi antara konsumsi Y dan konsumsi barang X gitu. Nah, indifference curve itu menunjukkan kombinasi X dan Y yang menghasilkan kepuasan yang sama. Nah, misalnya saya ambil contoh seperti ini. Ini ada kurva indifference ya. Nah, misalnya ketika dia mengonsumsi 5 unit, taruhlah misalnya ketika dia mengonsumsi 5 unit X dan 5 unit Y, maka kepuasan dia sebesar 10. Saya nggak bilang fungsinya kayak apa, pokoknya kalau dia konsumsi 5 unit X dan 5 unit Y, kepuasannya 10. Nah, ceritanya dia ingin mengonsumsi ceritanya konsumsi X-nya lebih banyak dan dengan budget yang sama dia akan menurunkan Y-nya. Gitu. Bisa budgetnya sama, bisa budgetnya beda, terserah ya. Pokoknya intinya X-nya ditambah, Y-nya berkurang. Dan dia akan mendapatkan kepuasan yang sama juga misalnya. Misalnya X-nya jadi 6, Y-nya jadi 4. Nah, berarti ada dua kombinasi ya. Kombinasi pertama 5X dan 5Y. Kombinasi kedua 6X dan 4Y. Nah, titik-titik ini bisa menjadi sebuah indifference curve. Kenapa? Karena utility yang dihasilkan itu sama dengan 10. Nggak beda, sama persis gitu. Itulah sebabnya kenapa titik-titik yang menghasilkan kepuasan yang sama itu disebut dengan indifference curve gitu. Dan ini kalau kalian pelajari mikroekonomi lebih detail, ini ada kaitannya dengan marginal rate of substitution. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan level kepuasan yang sama, artinya kalau kita mengorbankan, misalnya kita mengorbankan Y ya, jadi konsumsi lebih sedikit, berarti dia harus konsumsi X lebih banyak gitu. Untuk mencapai level kepuasan yang sama ya. Ada trade off gitu ya. Kalau Y-nya turun, X-nya naik, begitu pula sebaliknya. Oke. Nah, bentuk kurvanya umumnya seperti ini, meskipun nanti kalau kalian belajar di level intermediate, saya yakin kalian nggak akan mungkin nggak sempat belajar. Kalau di intermediate tuh indifference curve tuh aneh-aneh ya. Bisa yang seperti ini gitu ya. Bentuknya kayak begini, ada yang bentuknya uh, kayak gini gitu ya. Tetapi kalian umumnya belajarnya indifference curve yang kayak gini, atau ini bisa kita sebut fungsinya umumnya ini namanya fungsi Cobb-Douglas atau fungsi Chess. Nah, kalian mungkin nggak tahu lah ya apa tuh fungsinya. Oke. Nah, kita mencari mana yang bukan merupakan ciri-ciri dari indifference curve ya, kecuali yang mana. Berarti yang salah. Nah, di sini berdasarkan kunci jawaban itu yang 3 dan 4 ya. Berarti kita harus membuktikan 1, 2, 5 benar dan 3, 4 salah. Nah, yang pertama dikatakan kurva menurun dari kiri ke kanan. Ya, coba aja lihat dari kurvanya. Bener kan ya? Dari kiri ke kanan itu menurun. Ya, berarti terbukti dari gambar di atas bahwa ciri-ciri pertama itu benar, atau bisa kita X ya. Artinya benar, ya oke. Nah, terus cekung terhadap titik awal. Nah, banyak orang tidak mengerti apa bedanya cekung dan cembung ya. Tetapi kalau dikatakan cekung terhadap titik awal ya, bentar ya, cekung terhadap titik awal. Nah, kalau cekung terhadap titik awal itu harusnya kurvanya seperti ini ya. Kurvanya jadi seperti ini nih, cekung terhadap titik awal. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa kurva indifference curve itu tidak cekung terhadap titik awal. Jawabannya dia harusnya cembung. Karena kalau cekung seperti ini, nah, kalau kurvanya seperti ini, dia bukan cekung tapi cembung. Cembung terhadap titik awal. Bisa dibilang kayak agak bertolak dengan titik awal ya, bentuk kurvanya. Berarti sebenarnya kategori 2 ini bisa jadi jawaban yang benar gitu. Karena cekung terhadap titik awal bukan ciri-ciri indifference curve. Jadi bisa kita checklist nih. Nah, tapi nanti saya akan jelaskan kenapa tetap opsi D yang kita pilih gitu ya. Karena pertama, yang kriteria pertama itu benar. Berarti kan jawabannya salah kalau satu ya. Berarti udah pasti opsi A, opsi B, sama opsi E itu kita coret. Nah, tersisa opsi C dan D. Nah, C dan D tidak memasukkan kriteria nomor 2. Sehingga ya jawaban nomor 2 nggak include gitu. Tapi sekarang kita akan buktikan benar nggak pernyataan nomor 3 itu salah. Dikatakan di indifference curve itu katanya dia berpotongan antara satu sama lain. Nah, berkaitan dengan kurva yang berpotongan satu sama lain itu melanggar konsep konsistensi dari indifference curve. Jadi yang dimaksud dengan kurva yang berpotongan itu seperti ini. Ya, jadi ini adalah kurva indifference curve pertama.
saya bikin ini U1, lalu ceritanya ini ada kurva U2. Nah, gambar ini bukan mau menunjukkan bahwa kurva indifference itu atau indifference curve bisa berpotongan, bukan. Tetapi ini menunjukkan inkonsistensi kalau kondisi ini tercapai. Kenapa? Kan indifference curve itu menunjukkan kombinasi barang Y dan X yang menghasilkan kepuasan yang sama. Nah, ketika kurva indifference curve itu bersinggungan, apa yang terjadi? Misalnya di sini Y yang dikonsumsi adalah 5 unit dan X yang dikonsumsi itu adalah 5 unit. Artinya apa? Artinya sama-sama individu yang sama mengonsumsi 5 unit barang dengan preferensi yang sama, fungsi utilitas yang sama, ya. Sama-sama mengonsumsi 5 unit X dan 5 unit Y, tapi kepuasannya berbeda, ya. Yang pertama kepuasannya 5, yang kedua kepuasannya 6. Nah, ini nggak mungkin terjadi. Karena ketika kita menggambar indifference curve pada sebuah ini ya, grafik ini, itu tuh dia menunjukkan apa? Individu yang sama dengan fungsi utilitas yang sama. Jadi misalnya utility-nya adalah X pangkat 0,3 dikali Y pangkat 0,7 untuk individu pertama. Berarti indifference curve yang ada di dalam sini itu tuh informasinya pakai fungsi utility yang ini gitu. Ya. Bukan, jadi kurva yang beda itu bukan karena individu beda, individunya tetap sama gitu. Tapi yang membedakan adalah level konsumsinya ya. Jadi bisa dengan fungsi utilitas yang sama, indifference curve-nya ada banyak. Karena ya indifference curve yang banyak tuh menunjukkan kombinasi yang beda lagi gitu. Kombinasi yang beda, XY yang lebih banyak menghasilkan kepuasan yang beda gitu ya. Nah, kalau konsep indifference curve, pokoknya kalau dia konsumsi X dan Y lebih banyak dari sebelumnya, itu utility harus naik gitu. Ya, jadi letak inkonsistensinya nggak mungkin dong mengonsumsi jumlah barang yang sama tapi menghasilkan kepuasan yang berbeda. Padahal dia individu yang sama dengan fungsi utilitas yang sama gitu ya. Dan sesuai dengan hukumnya, kalau seandainya dia mengonsumsi X dan Y lebih banyak, nggak peduli lebih banyaknya berapa, pokoknya X dan Y-nya lebih banyak dari sebelumnya, itu pasti kepuasan meningkat. Ya, misalnya Y-nya naiknya cuma segini, tapi X-nya naik segini. Tuh, terbukti kepuasan pasti meningkat dari sebelumnya. Ya. Jadi itu alasan kenapa opsi 3 itu udah pasti salah. Ya, berarti sejauh ini C dan D sama-sama menyatakan opsi C dan opsi D itu salah. Nah, sekarang kita akan bahas opsi keempat dan opsi kelima. Dikatakan semakin tinggi kurva ini, nah semakin tinggi itu berarti semakin ke kanan, kepuasan pelanggan semakin tinggi, betul. Itu sesuai hukumnya ya. Karena semakin ke kanan berarti menunjukkan Y dan X yang dikonsumsi dari sebelumnya lebih banyak. Berarti kepuasan dia pasti lebih tinggi. Sehingga indifference curve semakin ke kanan atas, semakin tinggi, itu menunjukkan level kepuasan atau utilitas yang lebih tinggi. Ya. Nah, sedangkan pernyataan kelima menyatakan bahwa semakin tinggi kurva ini, kepuasannya semakin rendah. Udah pasti opsi 5 itu salah. Ya. Nah, berarti kan 4 benar. 3 salah, 2 salah. Berarti ada 2, 3, dan 5 yang salah. Nah, masalahnya opsi 2 nggak bisa kita pilih. Gitu. Nah, berarti jawabannya adalah 3 dan 5. Karena 4 itu benar. Ya, jadi 3 dan 5 itu adalah yang tidak benar terkait indifference curve. Jadi kita akan memilih opsi D sesuai dengan kunci jawaban yang tersedia. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.